untuk sedekah ngono ya. Dadi saiki kamu bayar pajak iki niat ono sedekah ya sapi to. Jadi pasti ada sebab akibat logis atau tidak logis dari orang bayar dan tidak bayar dan yang dibayarkan maupun yang menagih gitu ya. Saiki balik sidik ya. Kamu bayar pajak dengan sholat, dengan naik haji, dengan puasa Ramadan, dengan berbuat baik, menjaga perdamaian, menjaga persaudaraan, itu kan pajakmu nang Gusti Allah loh. Karena Allah mengatakan umat manusia itu umat yang satu. Akanan nasu umatan wahidan ojo adik pecah-pecah ojo adik NO gak banser gak apa-apa tapi gak usah gelut musuh okam PSHT tapi gak usah gelut musuh brojo musti gitu ya. Jadi pokoknya Allah ngekei macam-macam awakmu seneng sehingga awakmu seneng melakukan pembayaran pajak kepada Allah. Nah singgarai wong Indonesia rasa-rasan bayar pajak apa? Apakah perilaku Allah dengan Indonesia itu beda? Saya ingin ini sih. Kok kon kudu bayar pajak Indonesia tahu nggak apa nang awakmu? Tahu nggak apa nang awakmu? Kok kon kudu bayar pajak nang Indonesia? Nggak apa? Nek Gusti Allah kan nggak semuanya toh, memberikan semua kenikmatannya tidak bisa dimengerti, maka kita dengan rela dan senang membayar pajak. Kalau Indonesia tahu nggak apa nang awakmu? Kon penggawean dolek dhewe ta DKI. Sebenarnya harus ada, mestinya kan perlu ada kategori kalau pekerjaan seseorang yang menghasilkan itu atas jasa proses dari rekayasa pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, maka negara lebih sah untuk menarik pajak. Tapi golek-golek dhewe, macul-macul dhewe, langun terus dipajeki. Tadi itu sehingga reka. Makanya pajak itu tetap harus ada transparansi. Tadi diomongkan tidak transparansi pajak. Diperlukan transparansi dalam berbagai wilayahnya kan gitu kan. Misalnya negara iki pajaknya saene rek tahun iki rek iki digawe iki ono ta gak? Gak ono ya. Pokoknya dilek dhewe iku mang ya. Dan itu juga bisa jadi fitnah loh. Karena itu masalah hukum bukan masalah ilmu. Jadi nek misalnya ada misalnya ngono iku. Jadi setiap pembayaran pajak dihitung pada skala waktu tertentu kemudian dipublikasi, diumumkan, wong saiki ono internet dengan mudah kan. Maka rakyat punya kelegaan, oh iya rek dhuwitku wingi gawe jalan tol, dhuwitku wingi digawe kereta cepat, dhuwitku wingi gawe iki. Jadi ada kelegaan. Atau pemerintah ada saat-saat pemerintah bilang sama rakyat ini pemerintah sedang butuh dana sekian untuk bikin ini gitu ya. Jadi kita mengharapkan bisa ada pemasukan dari pajak sekian gitu kan. Nek jelas tujuannya kan mungkin untuk lego atine ya. Ya. Tapi kan tidak pernah ada. Jadi pokoknya pajak ditarik, mari peteng dedet, mari digawe apa ya gak roh lak ngono. Nah, jadi mudah-mudahan itu sudah dibicarakan ya. Jadi nek awakmu karepmu ya apa? Saya selalu mengatakan karena kalau sudah urusan sama pajak tuh ribet jelimet gitu. Ribet jelimet kenapa? Karena nggak tahu. Basicnya tuh karena kamu nggak tahu. Dan mengedukasi masyarakat, pengusaha itu, Pak tolong dong yang baik bayar pajaknya gitu kan. Tolong dong bayarnya segini. Loh mas aku itu dibayar, aku dibayar double bla 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 macam-macam. Yang pada akhirnya kita harus jadi konsultan tuh benar-benar di dua kaki. Satu sisi kita harus mendukung pemerintah gitu ya untuk menjalankan amanat dari undang-undang, tapi di sisi lain mereka itu bukan nggak mau bayar, tapi lebih karena nggak tahu gitu. Ombudsman itu, saudara-saudara semua, adalah lembaga pengawas. Siapa yang diawasi? Seluruh aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan. Yang apa? Yang menggunakan dana APBN, APBD, termasuk di dalamnya BUMN, BHMN, bahkan sampai aparatur negara dari presiden sampai ke tingkat desa.
TNI, Polri. Nah, apanya yang diawasinya? Nah, jangan lupa, yang diawasinya itu pelayanan publik. Mengapa pelayanan publik penting? Karena itulah cita-cita negara itu mau didirikan. Negara ini adalah didirikan untuk apa? Untuk melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk mensejahterakan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk menjaga ketertiban dunia. Saya tidak akan tanya semuanya, pertanyaannya, apakah kita sudah merasa sejahtera hari ini? Apakah kita sudah merasa cerdas hari ini? Artinya berarti ada layanan publik di situ yang masih harus diawasi. Oleh karena itu, jika saudara-saudara merasakan ada permasalahan seperti itu, kenapa? Karena negara ini harusnya melayani. Negara memungut pajak untuk menjalankan pemerintahan melalui dana APBN, APBD dan segala macamnya, dan itu harus bermuara kepada apa? Kepada layanan publik. Nah, kalau layanan publiknya itu tidak nyampe, bermasalah, berarti itu artinya ada yang masalah, dan itu yang mengawasinya ombudsman. Namun ombudsman itu telinganya cuma sedikit, ada di 34 perwakilan dan 1 kantor pusat. Oleh karena itu kami mengajak kepada saudara-saudara semua untuk lapor kepada ombudsman kalau ada layanan publik yang buruk. Lapornya bagaimana? Cukup kunjungi www.ombudsman.go.id, di situ sudah lengkap. Mau melapornya via telepon, via WA, via email, mau kita bilang, Pak kami pengen ditelepon, mau laporan, silakan, bebas semuanya. Nah, pajak erat kaitannya apa? Begini saudara-saudara semua. Negara itu didirikan pada hakikatnya untuk melegalkan agar pajak itu bisa dipungut. Kenapa? Karena kalau tidak ada pajak, negara tidak punya uang. Nah, pajak itu digunakan apa? Digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Jadi pajak itu, filosofinya itu ditempatkan di tempat yang mulia untuk diamalkan sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi filosofinya adalah pajak itu adalah kewajiban yang harus diiringi dengan haknya. Haknya apa? Pelayanan. Kewajibannya membayar pajak. Manakala kewajibannya itu tidak sesuai dengan hak pelayanannya, maka disitulah kita merasa alergi dengan pajak. Pada saat itulah imajinasi kita tentang pajak itu seperti makhluk buas yang kelaparan, yang siap melahat siapapun yang ada di sekitarnya. Solusinya cuma 2, berlari atau sembunyi. Berlari dari pegawai pajak dan sembunyi dari pegawai pajak. Di mana pajak itu selalu hadir dengan kewajibannya. Yaitu kalau dengan pemungutannya beres, ya berarti dengan pemanfaatannya kembali ke kesejahteraan. Beberapa di kota kabupaten maupun provinsi yang sudah menjalankan dengan beberapa teknologi sampai bisa mempetakan di mana itu posisi misalkan rumah tidak layak huni. Di era sekarang masih ada yang temboknya gedek, habis itu belum bergenteng dan segala macam. Nah, itulah memang fokus dari pemungutan pajak itu bisa menyejahterakan yang seperti itu. Nah, kalau jawabannya ya memang sampai dengan sekarang kami memang fokus ke area teknologi yang membersamai pemerintahan selalu untuk bisa menyeimbangkan nih. Tadi dari antara kedua bagaimana jelinya pemerintah untuk bisa menarik pajak. Sejatinya kan pajak itu ya otomatis dari kita melek sampai kita merem nanti itu selalu pajak ya. Bangun rumah ada pajaknya, beli tanah ada BPHTB-nya. Dan semuanya kalau misalkan ditanya untuk apa, ya itu mungkin Pak Eka, mumpung ada ombudsman ya yang mungkin dirasakan sama teman-teman. Ini kan kalau teman-teman bisa menjadi seorang para industrialis semua, para UMKM yang menjayakan Indonesia sendiri, yang kita tahu bahwa UMKM itu adalah tulang punggung dari sebuah negara bisa berdiri karena kemandirian ekonomi. Nah berarti kan itu Pak yang dirasakan sama teman-teman. Bagaimana pajak itu yang paling penting adalah traceable. Dari segi pemungutannya sendiri memang self-assessment, tapi kalau sudah dibayar secukupnya gitu Pak Ari ya. Kalau sudah dibayar secukupnya berarti penggunaannya seperti apa. Terkadang kita terperangkap dalam sistem yang tak adil, sistem yang menyedot darah dan keringat rakyatnya.
meninggalkan mereka tanpa harapan, dan di tengah korupsi dan keserakahan yang melanda, terjalinlah kisah-kisah perjuangan yang mengungkapkan kebusukan manusia. Andai saja pajak tepat, negara hebat. Upeti. Itulah senjata yang mereka gunakan untuk membunuhku. Saat yang besar bisa melobi, aku yang kecil hanya pasrah tanpa bisa membela diri. Upeti di balik pajak itu sangat menyesakan. Aku ini hanya pedagang kecil, tapi teror menjadi makanan yang tiada hentiku terima. Bagaimana kejujuranku dibalas dengan bertubi-tubi caci maki dan kekerasan? Kau maling negara, kau penjahat, setan. Mereka hanya menunggu waktu menarik pelatuk. Dan dengan demikian, tanah negeri ini jatuh ke tangan pengusaha mancanegara. Mereka datang dengan senyuman dan janji-janji palsu. Mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan lokal dan menjadikan rakyat dalam negeri ini sebagai budak modern. Mereka memeras kekayaan dan meninggalkan rakyat terlunta-lunta dalam kemiskinan yang lebih dalam. Tetapi, inilah panggilan perlawanan. Kita harus bangkit dari tirani ini. Kita harus menyatukan suara kita dan memperjuangkan keadilan yang telah dicuri dari bangsa ini. Aduh, negeri ini memang sakit ya Pak. Sekarang Bapak bayangkan, bagaimana bisa mereka ingin menguasai negeri ini. Bahkan mereka tak segan untuk mengusir semua orang yang berdiri menghalangi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, pajak memang sudah menjadi kewajiban kita. Tapi kalau sudah menjadi upeti itu sama halnya racun bagi kita. Kalau sudah menjadi upeti itu sama halnya racun bagi kita. Akibatnya nasib kita bisa berubah hanya dengan waktu semalam. Bagaimana bisa Bapak ini tidak punya saran dan solusi untuk menjegal para pejabat korup itu? Aku ini konsultan. Tugasku itu hanya bisa memberi saran. Tapi ini keterlaluan, Pak. Bagaimana tidak? Ketika pemeriksa pajak datang, bukan pajak yang mereka hitung, melainkan
jumlah upeti yang akan mereka terima. Ini namanya pemerasan, Pak. Sudah aku katakan kepadamu, kita hanya punya dua pilihan. Mati melawan tirani korup atau saya mati jadi sia-sia heran. karena upeti. Bagaimana bisa praktek ini merajalela? Saya tahu orang-orang itu memang pintar menyembunyikan upeti di balik pajak. Sementara rakyat seperti kita menderita. Ya, negeri ini memang rumit. Hanya pemeriksa pajak dan Tuhanlah yang mengerti. Pengusaha UMKM seperti kita ini hanya bisa menjadi ladang yang empuk untuk mereka gerogoti. Begitu. Bu, korupsi itu seperti virus. Cepat atau lambat, sesehat apapun badan pemerintahan, korupsi dapat merusak integritasnya. Aku tidak akan tinggal diam saat tanah negeri ini dicuri. Aku juga tidak peduli jika mereka mengatakan ini adalah taktik marketingku. Aku hanya ingin semua ini beres sebelum negeri ini yang hancur. Biarlah keadilan itu berjalan, walaupun dunia ini akan binasa. Mau bagaimana lah? Gimana? Sudah begini. Halo Tuan. Ya, saya ingin membahas mengenai yang kemarin. Betul sekali. Tanah yang potensinya besar bagi bisnis Tuan. Ya, di sana Tuan bisa bikin apa saja. Kalau masalah itu, Tuan tenang saja. Kalau ada yang melawan, nanti saya akan menghadapi. Oh, sebentar jadi Tuan. begitu caramu mematikan satu persatu pedagang lokal di negeri ini? Kurang ajar. Hei, omong apa kamu? Aku ini penguasa negeri. Pak, dunia ini masih dipimpin oleh orang-orang yang lebih memilih kenyang. Meskipun dijadikan budak, daripada lapar tetapi tetap mempertahankan harga dirinya. Sudah hilang hati nuranimu. Bung, siapa peduli dengan hati nurani? Lagi pula, aku hanya menjalankan kewajibanku. Ini pajak, bukan upeti. Itu kan kewajibanmu sebagai pengusaha lokal untuk membayarnya. Pak, yang seharusnya dibayarkan itu pajak. Dan sebaik-baiknya pajak kembali demi pembangunan negeri. Bukan malah berbentuk upeti untuk menyenangkan tetamak sepertimu. Ah, sudahlah. Aku tidak takut. Tidak ada yang percaya dengan omonganmu. Ya Tuan, bagaimana tadi? Tenang, kalau ada masalah nanti saya akan menghadapi. Oh, gampang Tuan kalau itu. Santai saja. Lihat dada busung mereka. Begitu sombong. Manakala mengatasnamakan negeri ini miliknya. Mereka mengambil upeti dari seluruh rakyat dengan mengatasnamakan pajak. Seharusnya pajak yang baik itu kembali demi pembangunan negeri ini. Dan tak ada lagi ruang sedikit pun bagi upeti. Aku mengerti, aku mengerti. Bung, kemari. Kali ini kita ada satu pilihan lagi. Satu pilihan? Iya. Apa itu, Pak? Maju terus, pantang mundur. Kalau itu saya juga sudah tahu, Pak. Gini. Melawan korupsi itu bukan perkara mudah. Tapi itu bisa dilakukan. Oh iya, aku sampai lupa. Ini dia, pengusaha teknologi. Selama ini dia bersemedi untuk bersiap melawan tirani korup di negeri ini. Jadi gini. Korupsi itu dikerjakan secara berjamaah. Kalau seorang diri, namanya itu pencuri. Dan pasti dari dulu sudah ketahuan. Betul. Melawan penindasan seperti ini, kita perlu senjata yang cara kerjanya sama dengan mereka. Apa itu, Bung? Sistem yang terorganisir. Halah, saya sudah tidak punya apa-apa lagi karena upeti ini. Kalau diharuskan untuk membeli produkmu, saya sudah tidak bisa, Pak. Gini, pikiranmu terlalu kerdil, Bung. Gini, aku mengutip, bentar. Kata MH Ainun Najib, seseorang tidak akan memperjuangkan perubahan dari ketidakbenaran menjadi kebenaran.
ketika yang harus ia pelihara adalah kemapanan dari ketidakbenaran. Gitu kata Pak Ainem Sopo itu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Gini, hasil dari aku semedi itu ku beri nama Intelligent Platform yang kusingkat IOP. Yang aku kembangkan ini bisa melacak kecurangan mereka. Bahkan melihat lubang tikus pun kita bisa. Aduh, sistem di negeri ini sudah terlalu rumit. Apa kamu yakin? Apa tadi? IOP, ya. Intelligent Operation Platformmu itu bisa dengan mudah masuk kepada mafia pajak ini? Tentu bisa. Begini loh, IOP ini bisa melacak semua kecurangan-kecurangan ada. Baiklah, berarti mundur bukanlah pilihan. Setuju. Bersama-sama kita menghentikan penindasan dan mengembalikan keadilan bagi tanah kita. Betul. Tapi perlu diingat, kita juga pernah salah. Oleh karenanya, kita bisa menemukan kebenaran dengan proses autentiknya sendiri. Nah, paham? Setuju, Pak. Setuju. Aku ini pejabat yang punya kuasa. Bukti pemalakan upeti dari pajak bisa kuhilangkan dalam sekejap. Memang ada untungnya punya sistem pajak yang rumit. Bung, jangan sombong kamu. Apa kamu yakin kamu bisa menambah lubang-lubang yang kau buat itu dengan mulus? Hei, kalian itu hanya rakyat remehan. Kekuasaanku lebih besar daripada kalian. Oke. Ingat, Bung, perbuatanmu itu dicatat. Aku tidak takut. Tidak ada yang peduli dengan omongan kalian. Kami itu tidak bodoh. Berbicara tanpa ada data, itu sama halnya dengan tong kosong nyaring bunyinya. Kalau ada buktinya mana? Oke. Coba Akan kubuktikan kau ya. Perlihatkan Bung, lihat itu. Ini data-data keculasanmu. Tidak bisa berkata-kata lagi kamu. Mana omong kosongmu tadi? Semua kebusukanmu ada di situ. Lihat. Pejabat-pejabat korup seperti kalian tidak bisa apa-apa lagi. Hei, sudahlah. Aku tidak takut dengan ancaman kalian. Aku ini pejabat yang punya kuasa. Aku punya banyak backingan yang akan membantuku nanti di belakang. Lihat saja, siapa yang akan hancur nanti. Tanah ini adalah warisan nenek moyang kita. Bersama, kita akan membangun masa depan yang lebih baik, di mana kekayaan dan keadilan tersedia untuk semua orang. Dalam setiap uang pajak yang dibayarkan, terselip harapan akan pembangunan, adil, dan berpihak kepada semua wajib pajak tanpa terkecuali. Akan membantu para wajib pajak mengerti bahwa membangun negeri butuh kebersamaan. Sekarang adalah saatnya kita menghentikan pemalakan upeti di balik pajak. Dan menggulingkan tirani yang telah merampas kehidupan kita selama ini. Pajak tepat, Negara hebat. 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 pajak tepat, Negara hebat.